setan juga bisa menggoda terhadap orang yang berpuasa tersebut. Jadi itu semuanya setan dibelenggu, itu semuanya setan itu istilahnya dirantai ke Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebahagian, kata Imam Qurtubi. Faktor yang kedua. Faktor yang ketiga, bisa jadi setan yang dibelenggu tersebut di bulan Ramadan, bisa jadi setan yang di talian yang di bulan Ramadan tersebut, di talian benar setan nama ayah yang dibelenggu, yang dirantai ke Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang berpuasa, orang yang melaksanakan puasa, dia itu tidak bisa menahan hawa nafsunya. Karena timbulnya maksiat, timbulnya dosa itu semuanya dari hawa nafsu. Maka bisa jadi dari hawa nafsu tersebut setan sebagian yang tidak dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masuklah ke dalam qalbunya, maka masuklah ke dalam hatinya. Maka ada yang namanya iwaswisu fi sudurin nas, setan manusia. Akhirnya lagi puasa ada temennya, daripada puasa sih mending ngopi, nah ngopi mah. Nah, tapi juri begitu setan. Nah, setan dibelenggu begitu. Nah, jadi faktornya tilu kata toh. Nah, jadi itu diantaranya kata Al-Imam Qurtubi di dalam kitab Fathul Munim. Nah, maka fadilah keutamaan di bulan Ramadan ini diantaranya wa'ataqo bihi min adabil qabri. Bahkan keistimewaan dan fadilah bulan Ramadan, keberkahan bulan Ramadan, bahwasannya ulama mengatakan kalau seandainya si mayit di ahli kubur, kalau seandainya si mayit di alam barzah, kalau seandainya mayit di alam kubur, maka khusus di bulan Ramadan Allah berikan dispensasi dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai kelak nanti Idul Fitri, yaitu khotib Idul Fitri turun dari minbar, baru itu manusia yang ada di alam kubur, kalau seandainya dia itu sedang disiksa, maka ditangguhkan siksaannya. Itu berkahnya bulan Ramadan. Maka insya Allah tadi apa-apa yang kita baca dari mulai surat Yasin, tahlil, tahmid, zikir, semuanya pahalanya yakin seyakinnya itu nyampe ke ahli kubur, khususnya Ibu Maimunah binti Idris. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kenapa sebabnya saya katakan seperti itu? Karena di dalam hadis, yang mana hadis dikatakan oleh Imam Maqil bin Yasar di dalam kitab yaitu hadis Arba'in juga ada di situ dikatakan bahwasanya kata Imam Maqil bin Yasar, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah oleh kamu yaitu surat Yasin ala mautakum, khusus kepada si mayit yang ada di alam kubur. Maka apabila itu si mayit yang ada di alam kubur dibacakan surat Yasin, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat dan maghfirahnya, pengampunan khusus si mayit yang dibacakan surat Yasin tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bahkan diperkuat diantaranya suatu ketika Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali di dalam kitab Min Husaniyah atau kitab Wasyatul Mustafa. Kanjeng Rasul wasiat kepada Sayyidina Ali kurang lebih 380 wasiat. Nah, Kanjeng Rasul mau wasiat ke Sayyidina Ali sebelum meninggalnya. Nah, disunahkan kita juga itu sebelum meninggal wasiat kepada anak istri kita kalau masih ada wasiat. Wasiatnya jangan wasiat dunia baik. Kita mah kadang-kadang wasiat, ceng, lamun seandainya bapak geus maot ya, tah eta mobil, eta sawah, eta kebun yang bagian si ieu, bagian si ieu, bagian si itu. Jangan yang gitu bae wasiatnya. Nah, wasiatnya tentang masalah perkara agama. Nah, kita mah kadang-kadang begitu orang tuanya mati, begitu orang tuanya meninggal, anaknya rebut warisan. Nah, kadang-kadang seperti itu di kita mah. Nah, maka lebih baik itu warisan atau meninggalkan warisan kepada anak-anaknya ngawariskan ilmu agama daripada ngawariskan dunia. Ngawariskan dunia mah loba fitnah. Nah, bukan sedikit diantaranya gara-gara warisan adik kakak, saudara jeung saudara sampaikan istilahnya untuk patahnya, sampaikan istilahnya saling bunuh, sampaikan istilahnya saling hasud, saling dengki. Gara-gara apa? Gara-gara warisan. Nah, maka kalau seandainya itu dunia, itu warisan, itu benar ngajalankeun apalagi dipakai maksiat, maka itu warisan tersebut, maka jadi ajab kepada si mayit tersebut. Naudzubillahi min. Maka di dalam wasiat Kanjeng Rasul
kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah di dalam kitab Wasiatul Mustafa halaman 8 jajaran 12 dari bawah ke atas. Kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali berkata begini, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, tasaddaqu ala mautaka fa inna Allah ta'ala qad wakala malaikatu yahmiluna sadaqatul ahya'i ilaihi wa yaqrahuna biha asyaddu ma kanu yaqrahuna fi dunya wa yaquluna Allahumma bil liman nuro qabrona wa basaruhu bil jannah kama basarana biha." Ngerti Pak? Tidak bahasa Arab atau perlu ditajimkan kan? Nah, kata Kanjeng Rasul berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai Ali, ketahuilah oleh engkau, tasaddaqo ala mautaka, sodakohlah engkau ala mautaka terhadap si mayit." Nah, maka insya Allah ini acara 40 hari, apapun semua yang dikorbankan oleh para patoto tersebut, baik hartanya, baik tenaganya, atau makanannya dan lain-lainnya, walaupun makanannya belum keluar nanti insya Allah dari namanya maghrib itu semuanya yang disedekahkan oleh patoto itu semuanya fa'inallah ta'ala, harta apapun, makanan apapun yang disedekahkan oleh patoto, khusus yang dihususkan oleh ahli mayit, khususnya untuk Ibu Maimunah binti Idris, maka fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala qad wakala malaikah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memerintahkan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mewakilkan kepada malaikat, yang mana malaikat tersebut yahmiluna shadaqatil ahya'i, yang mana malaikat tersebut membawa pahala sedekah. Pahala sedekah itu kiriman daripada orang-orang yang hidup untuk orang yang meninggal. Nah, jadi kalau seandainya patoto ini sedekah air, sedekah korma, sedekah besek, sedekah apa weh? Nah, nanti pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala diwakilkan ke malaikat. Nah, yang mana malaikat itu akan membawa pahalanya ke ahli kubur yang dikhususkan, yang dihadiahkan tadi. Nah, nanti malaikat akan berkata kepada si ahli kubur tersebut, yaqrahuna fi dunya, maka bersenang-senanglah engkau bahwasannya ini kiriman di orang-orang yang hidup untuk orang yang mati. Maka itu si ahli mayit tersebut, apapun yang dikirimkan, pahala-pahala, doa-doa, pembacaan yasin, zikir, tahmid, makanan dan lain-lainnya, itu semuanya akan menimbulkan kebahagiaan, kesenangan terhadap si mayit di alam kubur. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan ada suatu kisah yang mana kisah ini di kalangan para alim ulama populer, bahwasannya di dalam kitab hadis kurang lebih saya melihat ada 11 kitab, diantaranya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada, di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada, di dalam kitab Sirah Nabawi ada, di dalam kitab kisah-kisah itu ada. Ini populer hadisnya, populer keterangannya, populer riwayatnya, bahwasannya dulu suatu ketika ada seorang ulama, yang mana ulama itu ulama tenar, yang bernama Abdullah bin Mubarak. Siapa namanya? Abdullah bin Mubarak. Jadi ini ulama namanya Abdullah itu anaknya Ki Mubarak. Nah, Abdullah bin Mubarak orang mana? Bukan orang Ciketing, bukan orang Cikiul, bukan. Abdullah bin Mubarak ini orang Baghdad. Beliau itu seorang ulama ahli sufi, bahkan waliun min auliya Allah. Abdullah bin Mubarak, yang mana Abdullah bin Mubarak ini yang berangkat ke tanah suci, berangkat munggah hajinya itu langsung diwakilkan ke malaikat Jibril alaihissalam. Luar biasa. Dari apa itu amalnya? Nah, suatu ketika Abdullah bin Mubarak dengan istrinya akan berangkat ke tanah suci, berangkat munggah haji. Nah, tetapi di kitabnya itu dijelaskan dari berangkat haji anu kadua, dari berangkat haji anu katilu, berangkat munggah haji beenggeus lah inti nama. Berangkat munggah haji Abdullah bin Mubarak dengan istrinya. Waktu di perjalanan Abdullah bin Mubarak
Di perjalanan tersebut melihat orang yang sedang kelaparan. Kalau dulu kan belum ada kapal udara, belum ada Garuda, belum ada Citilink, belum ada Lion Air. Nah, dari Baghdad ke Mekah itu jalan kaki, naik onta dulu mah. Nah, beda dengan sekarang. Kalau sekarang mah arek jalan laut bisa, arek jalan darat bisa, arek naik sepeda bisa, arek lempang mangga tidak naon. Begitu Abdullah bin Mubarak dari Baghdad ke tanah suci ke Mekah berangkat, ada orang yang sedang kelaparan. Itu bekal Abdullah bin Mubarak untuk berangkat ke tanah suci. Kan kalau orang-orang dulu itu kayak kakek saya dulu tuh, kalau berangkat ke tanah suci katanya 7 bulan perjalanannya. Nah, itu dari perjalanan bawa bekal, bawa beras, bawa roti, bawa segala macam kalau orang-orang dulu mah. Nah, itu Abdullah bin Mubarak bekalnya untuk ke tanah suci dikasihin ke orang yang sedang kelaparan di jalan tersebut. Dikasihkan kabeh. Nah, kalau kita mah kadang-kadang ada tetangga kelaparan ini kadang-kadang kita punya. Males aing berenage jelema lagi gitu ka aing. Kan embung kita mengasih. Nah, itu Mas Abdullah bin Mubarak dikasih semuanya. Padahal itu untuk bekal berangkat ke tanah suci. Akhirnya kata istrinya, "Mas, ini bekal kita untuk ke tanah suci kok dikasih semuanya. Nanti kita gimana?" Habis semuanya. Akhirnya itu Abdullah bin Mubarak tidak jadi berangkat ke tanah suci, Pak. Akhirnya kata Abdullah bin Mubarak kepada istrinya berkata, "Kalau kita pulang ini kita malu, Neng." Kenapa sebabnya? Di rumah udah ngadain walimatus safar. Kita udah mau berangkat ke tanah suci, berangkat ke tanah sucinya enggak jadi. Cuman sampai ke Bandara Soekarno-Hatta doang balik lagi. Nah, kira apa? Bekalnya disedekahin semuanya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak nunggu orang-orang nanti berangkat pulang dari tanah suci baru mau pulang bareng gitu. Jadi disangkanya supaya sama berangkat umrah haji walaupun kalau berangkat ke Mekah gitu. Nah, setelah itu Abdullah bin Mubarak ringkes kata bulan cerita, geus lah hasilnya cerita itu pada waktu bulan Muharram akhirnya berangkat yang orang-orang yang pulang dari tanah suci pulang semuanya. Abdullah bin Mubarak pun ikut pulang. Begitu ikut pulang biasa galib di kampung kaprah di kota biasanya kalau ada orang yang datang dari tanah suci baik hajian atau umrohan biasanya suka datang ngelayakan. Pak Anto datang dari umroh datang kita ngelayak dikasih korma dikasih air jam-jam kan gitu biasanya kan. Begitu Abdullah bin Mubarak datang, padahal kita kamu tahu Abdullah bin Mubarak mah. Wah, Ustaz itu datang yang pas Sugeng, kurang silaturahmi ke Pakar Mono arep datang pas umroh. Amin. Amin. Nah, amin. Mudah-mudahan jadi doa. Amin. Padahal Abdullah bin Mubarak tidak datang. Tidak jadi berangkat ke Mekahnya. Akhirnya kata itu orang-orang kata Abdullah bin Mubarak berkata seperti ini, bahwasannya saya itu enggak jadi